Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Diatul Hasna, guru kelas 4 di SDN 084 Koto Aur Malintang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau lebih dikenal dengan PBL pada mata pelajaran IPAS bab 1 Tumbuhan, Sumber Kehidupan di Bumi, topik B Fotosintesis, proses paling penting di bumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Siswa kelas 4 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya hebat. Ibu guru baik. Siap. Siap. Kami siap. Kami fokus, kami bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita berdua. Siap belajar? Siap. Oke, nah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Fadli. Oke, Fadli. Sekarang lanjut, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu supaya kita cepat. Nah, caranya lihat kanan kiri anak Ibu, lihat anggota kelompoknya yang sudah Ibu bagi minggu kemarin hadir semua. Oke, kalau hadir semua berarti bisa kita lanjut pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita seperti biasa akan menyanyikan lagu nasional. Nah, sekarang bulan apa? Agustus. Apa yang istimewa di bulan Agustus? Siapa yang tahu? Hari Indonesia. Bagus. Nah, berhubung sekarang bulan Agustus, jadi akan kita nyanyikan lagu nasionalnya adalah lagu 17 atau Hari Merdeka. Materi IPAS kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Haikal. Tentang apa? Tentang apa? Tentang bagus, tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja bagian-bagian tumbuhan? Tunggu dulu satu-satu, Fitri. Bagus, ada apa? Siapa lagi? Bulan. Ada batang tadi. Ada daun kita. Apa sudah tadi? Pani. Ada buah, satu lagi. Bagus, ada bunga. Itu pelajaran kita minggu lalu. Nah, minggu lalu itu pas di pertemuan terakhir, Ibu ada menyampaikan materi kita selanjutnya. Siapa yang masih ingat? Tentang apa? Tentang daun. Daun kemarin. Mereka. Fotosintesa.
ada berpesan, boleh dicari dulu di rumah atau boleh dibaca-baca dulu buku di rumah tentang fotosintesis yang akan kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang ada belajar di rumah? Nah, Vanessa. Apa itu fotosintesis? Siapa yang sudah pernah baca? Proses memasak makanan pada tumbuhan. Bagus, Vanessa. Itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang fotosintesis. Nah, perhatikan ke papan tulis. Judul kita sekarang adalah fotosintesis, proses paling penting di bumi. Ini masih masuk ke bab satu, topik yang B. Karena topik yang A kemarin kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan mencatatkan di depan apa tujuan kita belajar fotosintesis. Boleh disalin ke bukunya ini. Tujuan yang pertama adalah, jadi inilah nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ke depan dulu, Ibu bacakan dan simak apa tujuan kita hari ini. Fotosintesis, proses paling penting di bumi. Tujuan yang pertama, dapat menjelaskan pengertian dari fotosintesis. Jadi anak ibu nanti setelah kita belajar, anak ibu bisa menjelaskan pengertian dari fotosintesis. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar nanti, anak ibu bisa memahami apa saja syarat, bagaimana proses, dan apa saja hasil dari fotosintesis. Itu yang ketiga, dapat menyimpulkan dampak proses fotosintesis dan mengaitkannya dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu. Jika anak ibu merasa lapar, apa yang dilakukan? Makan. Tidur kita kalau kita merasa lapar. Kalau kita merasa lapar, kita akan melakukan makan. Nah, makan itu kita menggunakan apa? Nasi. Boleh kita makan nasi. Kemudian prosesnya bagaimana? Kita masukkan ke dalam mulut. Nah, kita punya kemudian sampai ke lambung kita. Kemudian itu tanya lagi, kalau hewan itu makhluk hidup atau tidak? Ya. Manusia makhluk hidup, hewan makhluk hidup. Nah, manusia kalau lapar, dia akan makan. Kalau hewan, ketika dia lapar, dia juga makan. Bagus. Nah, makannya menggunakan apa? Menggunakan mulut juga, sama seperti manusia. Iya. Nah, sekarang tumbuhan hidup atau tidak? Hidup. Nah, contohnya ketika kita menanam pohon kelapa misalnya, awalnya dia kecil, kemudian semakin hari semakin waktu dia tumbuh besar atau tidak? Ya. Berarti tumbuhan juga hidup. Nah, sekarang ibu tanya, tadi manusia makan menggunakan mulut, hewan makan menggunakan mulut juga. Kalau tumbuhan makan bagaimana caranya? Fotosintesis. Dengan fotosintesis seperti yang disebutkan oleh Vanessa tadi. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu proses pencernaannya berbeda dengan manusia dan hewan. Dia punya cara sendiri untuk menghasilkan makanan. Nah, sekarang ibu punya tangan di depan tentang fotosintesis. Nah, ini dia. Fotosintesis adalah proses paling penting di bumi. Iya, fotosintesis proses paling penting di bumi. Nah, sekarang di depan ada gambar apa? Ada gambar
bawah pohon pada siang hari, kita akan merasa sejuk. Tadi dijawab Pati, karena ada daun yang menghambat sinar matahari menuju kita, terlindungi kita berada di bawah pohon. Dan tambahannya, kenapa kita merasa sejuk di siang hari kalau kita berada di bawah pohon? Itu karena proses fotosintesis tadi. Nah, proses fotosintesis di mana tumbuhan menghasilkan atau membuat makanannya. Nah, pada proses fotosintesis itu nanti pohon itu, daun itu akan menghasilkan salah satunya yaitu oksigen. Oksigen yang kita hirup selama kita hidup. Nah, itu yang dihasilkan oleh daun. Itu makanya ketika kita berada di bawah pohon, ketika sinar matahari terik, kita akan merasa sejuk. Karena oksigen itu banyak di bawah pohon. Nah, itu nanti yang akan kita lihat. Dan akan kita buktikan nanti dengan melakukan percobaan. Apakah benar nanti daun itu pada proses fotosintesis dia menghasilkan oksigen atau tidak? Nanti kita buktikan dengan percobaan. Nah, kemarin itu kan ibu ada minta anak ibu bawa alat-alat untuk percobaannya. Nah, ada apa kemarin alatnya? Gelas plastik, ada daun nanti, kemudian ada gunting, ada di bawah. Nah, gelas plastiknya nanti akan disediakan. Nah, kemudian, nah ini dia pengertian fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Karena nanti ini akan berguna untuk menjawab soal-soal latihan yang akan ibu berikan nanti. Kita akan lanjut. Tadi selama ibu menjelaskan, ibu ada memberitahu bahwa pada proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, karena judul kita adalah fotosintesis proses paling penting di bumi, itu nanti yang akan kita buktikan. Apakah benar tumbuhan itu nanti menghasilkan oksigen atau tidak? Nah, sekarang ibu tanya dulu. Ini kelompoknya sudah seperti yang dibagi minggu lalu? Sudah. Kalau sudah, kelompok 1 duduk di mana? Ini, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Ini. Nah, masing-masing kelompok nanti akan ibu kasih 1 buah LKPD, lembar kerja peserta didik. Di mana nanti LKPD ini yang akan kita diskusikan bersama anggota kelompok. Nah, langkah-langkah dari percobaan yang akan kita lakukan ada di dalam LKPD ini nantinya. Nah, dibaca baik-baik bagaimana langkah percobaan kita nanti. Dan apa saja yang akan dikerjakan di dalam LKPD. Karena di LKPD ini ada soal yang akan kita jawab. Nah, sekarang ibu bagikan 1 kelompok mendapat 1 LKPD-nya. Nah, silakan dilihat dan baca KPD tersebut. Buatlah laporan kegiatan dan presentasikan hasil kegiatan di depan kelas. Nanti dijawab soal yang ada di bawah. Halaman berikutnya. Ada apa di sana? Nah, ada langkah mengerjakan happy note. Nah, apa itu? Itu ada sebuah soal di halaman terakhir. Nah, ada sebuah soal yang ibu sajikan di dalam kotak persegi 6 itu perseginya. Nah, caranya adalah nanti persegi 6 itu yang polos digunting terlebih dahulu,
di atas. Yang berwarna ini nanti dilemnya hanya di bagian tengah-tengahnya saja, sehingga kertas yang berwarna bisa kita lipat-lipat. Nah, paham nanti cara pengerjaannya? Kalau paham, sekarang Ibu bagikan gelas plastiknya per kelompok dapat 2. Di sana sudah ada dikasih kode gelas A dan gelas B dan juga kelompoknya. Nah, sekarang sel KPD-nya dibawa keluar untuk melihat langkah apa yang akan kita kerjakan. Gelasnya sudah ada? Sudah. Berarti langkah selanjutnya kita akan memetik daun segar. Dan pertanyaan itu satu, kenapa kita harus pakai daun segar? Ayo. Biar nggak layu, bagus. Karena kalau kita pakai daun yang tidak segar, berarti daun itu sudah layu atau sudah mati. Berarti tidak ada di kandungan airnya. Jadi kita tidak bisa meneliti apakah daun tersebut menghasilkan oksigen atau tidak. Jadi kita harus memakai daun yang segar. Oke, sekarang Ibu arahkan anak Ibu keluar untuk memetik daun yang rapi mulai dari kelompok ini. Ya. Semuanya anggota kelompok cari daun keluar dan dipetik. Lanjut kelompok Fitri, lanjut kelompok Fani, lanjut kelompok Vanessa. Satu kelompok ambil 2 buah daun, sudah? Sudah. Ya. Oke, jadi 1 daun di 1 gelas, 1 daun lagi di 1 gelas. Iya. Mana gelasnya 1 lagi? Tadi? 1. Oke. Nah, kalau sudah, isi gelasnya dengan air. Oke, kalau sudah, jalan kembali ke kelas. Gelas apa tadi yang diletakkan di sinar matahari? Gelas A atau gelas B? Gelas B. Berarti gelas B nanti kita letakkan di bawah sinar matahari. Aduh, jangan ya. Gelas A berarti di dalam. Gelas A di dalam berarti. Ruangan yang teduh. Dan akan menunggu apa yang terjadi pada daun-daun tersebut. Kita nanti bandingkan bagaimana dan apa yang terjadi di gelas B dan apa yang terjadi di daun pada gelas A. Sambil menunggu hasil dari percobaan kita, Ibu ada tayangan video tentang proses fotosintesis. Boleh anak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Sama-sama mengenai proses fotosintesis. Perhatikan tayangan yang di depan dan perhatikan juga Ada yang mana yang kalau ada penanya jawaban di sana, langsung kita dulu. bisa
Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan Tulika untuk memasak makanannya? Supaya anak ibu lebih mudah memahami, kita nyanyikan lagu tentang proses fotosintesis di lirik ini. Semuanya nanti mencakup rangkuman dari video yang tadi. Oke, ikuti irama dan ikuti musiknya. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis yang di belakang ada 6 buah soal. Setelah itu ditempel di kotak yang disediakan. Kita diskusikan lagi, tentukan perwakilan 2 orang untuk mengambil gelas A dan untuk mengambil gelas B. Kesepakatan kelompok, siapa yang mengambil gelas A, siapa yang mengambil gelas B. Silakan. Hati-hati dalam mengambilnya. Hati-hati dalam menggunakannya. Silakan dekatkan dengan letakkan dengan hati-hati. Nah, perhatikan nanti apa yang terjadi di dalam gelas A dan apa yang terjadi di dalam gelas B. Nah, perhatikan apakah dia ada gelembung atau tidak. Nah, ada. Nah, kalau dia ada gelembung berarti percobaan kita itu berhasil. Nah, kita jadi tahu bahwa daun ini dia menghasilkan oksigen. Nah, lihat perbedaannya dengan yang gelas B. Gelas B, mana yang lebih banyak gelembung pada gelas A dan gelas B? Gelas A atau gelas B? Gimana caranya tadi? Yang di luar yang mana? Nah, yang di luar ya, yang B. Nah, jadi untuk gelas yang terkena sinar matahari dan gelas yang tidak terkena sinar matahari, gelembung yang dihasilkan itu berbeda. Nah, yang lebih banyak gelembungnya yang berada di bawah sinar matahari. Nah, gelasnya sudah diambil. Kalau
tadi di kelas D yang berada di luar, berarti gelembungnya lebih banyak. Yang ini yang berada di dalam tanpa terkena sinar matahari. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Bagus. Kalau sudah, duduk yang rapi di kelompoknya masing-masing. Tidak ada lagi yang bekerja. Perhatikan teman yang di depan. Kelompok berapa yang pertama kali tadi? Kelompok satu. Silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Siapa yang menjadi pembicaranya? Ya. Semua anggota kelompok ke depan. Kelompok lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang terlihat pada daun? Lihat, dengarkan kelompok satu. Nah, jadi yang terlihat pada daun itu adalah Nah, silakan duduk kelompok satu. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, kelompok mana lagi? Kelompok Fitri, silakan. Dah? Oke, silakan. Hasil diskusi kelompok Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan jumlah kelompok yang dihasilkan pada kelas? Kelas A ilmunya sedikit, kelas B ilmunya banyak. Apakah yang dijawab oleh kelompok yang di depan itu sudah benar atau belum? Benar. Nah, kalau sudah benar, berarti kasih tepuk tangan untuk kelompok yang di depan. Silakan duduk kembali. Kelompok yang mana lagi yang tampil? Kelompok kami, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulkan dari kegiatan ini, ada proses kondensasi tumbuhan yang menimbulkan air dan sinar matahari. Oke, bagaimana hasil dari kelompok yang di depan? Sudah benar atau belum? Nah, gelas yang di percobaan pada kelompok kali tadi, gelas A berada di luar atau di dalam? Di dalam. Gelembungnya sedikit. Gelas B ternyata di luar. Gelembungnya banyak. Oke, berarti itu sudah di dalam. Daun itu menghasilkan oksigen. Kasih tepuk tangan untuk kelompok yang di depan. Nah, sekarang Ibu ada soal latihan. Ini untuk dikerjakan secara individu. Berarti satu. Ini Ibu untuk menguji apakah anak Ibu ada memperhatikan dari awal tadi atau tidak. Ibu kasih waktu 10 menit mengerjakan soal 5 buah tersebut. Jangan lupa kasih nama terlebih dahulu. Ya. Ada dari hasil pembelajaran kita yang tadi.
fotosintesis. Dapat memahami syarat proses dan hasil fotosintesis. Dapat menyimpulkan dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Sekarang siapa anak ibu yang bisa menyebutkan apa pengertian dari fotosintesis? Fotosintesis itu adalah apa tadi? Proses tumbuhan menghasilkan matahari. Oke. Kemudian apa hasilnya tadi? Ya. Hasil oksigen. Ada karbon. Kemudian apa dampaknya proses fotosintesis itu bagi kehidupan di bumi? Yo, kenapa proses fotosintesis itu penting? Iya, karena kalau tidak ada tumbuhan, kita akan kesulitan untuk mendapatkan oksigen. Ibu akan menyampaikan pelajaran kita selanjutnya. Untuk pelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar masih tentang bagian tumbuhan, tapi topik C lagi. Topik C itu tentang bagian-bagian bunga. Bagaimana perasaan anak ibu selama kita belajar dari pagi tadi? Senang. Nah, bagian mana yang paling anak ibu senangi? Bagian menyanyi, Vanessa paling senang di bagian menyanyi. Nah, kalau lagi kita tutup pelajaran kita hari ini.